Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran yang saya beri judul Iman yang Menyelamatkan. Bapak Ibu, terdapat banyak kisah mengenai iman di Alkitab. Namun hanya ada 3 kisah mengenai iman yang menyelamatkan. Dan sore hari ini melalui 3 kisah ini kita akan belajar. Seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Apakah dampak dari memiliki iman yang menyelamatkan? Kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Karena itu untuk mengetahui semua itu kita akan belajar dari kisah yang pertama, yaitu kisah Bartimeus. Mari kita buka Markus pasalnya yang ke-10. Bapak Ibu, dalam Markus pasal 10 kita bisa mengetahui siapa itu Bartimeus. Berdasarkan ayat 46, Bartimeus merupakan seorang pengemis. Dia buta, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan. Nah Bapak Ibu, dengan kata lain, siapa Bartimeus ini? Bartimeus merupakan seorang yang memiliki kehidupan yang memprihatinkan Bapak Ibu. Hidupnya memprihatinkan. Bagaimana tidak, pekerjaannya pengemis. Fisiknya buta. Keluarganya sudah tidak lagi memperhatikan dia. Dan kesehariannya hanya duduk di pinggir jalan. Sungguh memprihatinkan. Nah meski demikian Bapak Ibu, kita lihat di ayat 52. Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sama-sama kita baca ayat 52 bagian A Markus 10. 1, 2, 3. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Bartimeus memiliki iman yang menyelamatkan. Sekali lagi, Bartimeus memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Bapak Ibu ingin belajar bersama, katakan amin. Seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Kita lihat ayat 47 sampai 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan di sini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, ternyata iman yang menyelamatkan itu merupakan sikap pantang menyerah. Sekali lagi, iman yang menyelamatkan itu merupakan sikap pantang menyerah. Sekalipun banyak tantangan, banyak orang yang menghalangi Bartimeus, banyak orang yang menegurnya, namun Bartimeus pantang menyerah. Seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Iman yang menyelamatkan merupakan sikap pantang menyerah. Katakan bersama, pantang menyerah. Bapak Ibu, survei membuktikan sikap pantang menyerah tidak terbentuk secara otomatis. Sekali lagi, sikap pantang menyerah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan terbentuk karena terbiasa menghadapi tantangan demi tantangan. Sekali lagi, sikap pantang menyerah terbentuk karena terbiasa menghadapi tantangan demi tantangan. Orang yang terbiasa menghadapi tantangan besar, pantang menyerah saat menghadapi tantangan kecil. Seorang pelaut hebat ketika melihat ombak yang paling tingginya cuma 2-3 meter, biasa saja. Karena apa? Biasa menghadapi ombak 10 meter. Begitu kira-kira ya Pak Jeffrey ya. Kalau sudah terbiasa menghadapi ombak besar, ketika menghadapi ombak kecil, pantang menyerah. Nah Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang dialami Bartimeus saat itu. Banyak orang menghalangi dia. Banyak orang menegurnya. Tapi dia pantang menyerah. Kenapa Bapak Ibu? Karena buat dia tantangan hari itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tantangan sebelumnya. Tantangan tersebut hanyalah tantangan kecil dari sekian tantangan besar yang pernah dihadapi Bartimeus. Karena itu saya mau sampaikan dengan penuh kasih.
Jangan anti dengan masalah, jangan anti dengan tantangan, persoalan hidup dan sebagainya. Katakan amin. Kenapa? Melalui tantangan demi tantangan Tuhan membentuk iman kita, iman yang menyelamatkan, pantang menyerah. Kalau Bartimeus hari itu dia punya iman yang menyelamatkan, sakitnya sembuh, ya. Dia tidak lagi didiskriminasi oleh masyarakat. Dikatakan dia tanggalkan jubahnya, Bapak Ibu. Jubah buat pengemis itu ada bentuknya, Bapak Ibu Saudara. Dalam kebudayaan Yahudi itu ada jubah untuk orang kusta, jubah untuk orang pengemis dan macam-macam. Ada jubahnya, tapi hari itu dia tanggalkan jubahnya, Bapak Ibu. Hari itu imannya menyelamatkan dia. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang menyelamatkan, sama seperti Bartimeus, yaitu sikap pantang menyerah, ini sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang menyelamatkan, percayalah Bapak Ibu, kita akan tetap setia mengikut Yesus. Saya ulangi, kalau kita punya sikap pantang menyerah, kita akan tetap setia mengikut Yesus. Saat kita difitnah, dihianati, dibenci, kita akan tetap setia ikut Yesus, Bapak Ibu. Kok bisa? Karena punya iman yang menyelamatkan, pantang menyerah. Saya ketemu orang-orang Kristen, udah lama bergereja, bahkan sudah pelayanan, baru difitnah sedikit, Bapak Ibu Saudara. Udah mundur, udah ngambek sama Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman yang menyelamatkan, mau difitnah kek, dihianati, dibenci kek, kita akan tetap setia mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Kenapa? Punya iman yang menyelamatkan, pantang menyerah. Baru difitnah, kecil lah. Apalagi kalau dibandingkan penderitaan dari orang-orang percaya gereja mula-mula, gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Mereka bukan cuma difitnah, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Jauh lebih menderita daripada persoalan kita hari ini. Nah buat kita yang belajar sore hari ini, punya iman pantang menyerah, baru difitnah. Wah, gereja CNC begini-begini, pendetanya begini-begini. Kalau saya Bapak Ibu sudah belajar dari Bartimeus, tetap aja setia ikut Tuhan. Apalagi fitnahannya tidak benar. Kan selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau difitnah itu kan berarti ada misinformasi. Betul nggak? Kalau informasinya nggak benar, udah tetap setia ikut Tuhan, pantang menyerah. Kalau ada persoalan hidup, persoalan kita sehari-hari, mungkin sedang kekurangan, hidup pas-pasan, kita bisa loh tetap setia ikut Tuhan. Kenapa? Punya iman yang menyelamatkan seperti Bartimeus, pantang menyerah. Ya, ngomong-ngomong tentang kekurangan, banyak sekali cerita saya Bapak Ibu Saudara hidup dalam kekurangan. Tapi hari ini kalau saya bisa berdiri di tempat ini tetap setia, kenapa? Belajar dari Bartimeus, pantang menyerah. Baru kekurangan beras aja udah ngambek. Baru gak dapet THR udah gak ke gereja. Wah ini orang yang belajar dari Bartimeus Bapak Ibu. Hidup pas-pasan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi saya bilang di awal, jangan anti dengan tantangan. Ini gak amin. Jangan anti dengan tantangan. Misalnya tantangannya, ya kok ikut Tuhan pas-pasan terus ya. Bapak Ibu nggak tahu, ya pas-pasan itu alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Jadi pas-pasan itu alkitabiah. Dulu saya tuh suka sekali diajarkan ya. Siapa yang mau kaya tapi nggak bahagia? Siapa yang mau bahagia tapi nggak kaya? Siapa yang mau bahagia dan kaya? Pasti pilihnya nomor 3 Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya, ya ada orang yang kaya banget memang kurang bahagia. Ada orang yang bahagia tapi kurang hartanya. Faktanya seperti itu. Yang nomor 3 nih jarang Bapak Ibu. Nah saya kasih pilihan yang nomor 4 yang alkitabiah. Bahagianya cukup, diberkatinya juga cukup. Nah itu alkitabiah, namanya pas-pasan. Jadi jangan kita lihat tantangan kok ikut Tuhan pas-pasan, itu alkitabiah. Alkitab katakan apa? Cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Ya Pak, tapi kalau kita berlimpahkan, diberkati, puji Tuhan. Iya pastilah Bapak Ibu, gak usah takut gak diberkati Tuhan. Kemarin minggu lalu saya khotbah di Garut, di anak muda saya bilang, dari sejak muda jangan senang dengan pengajaran teologi kemakmuran. Wah, dipacu
Saya bilang orang yang mengajarkan teologi kemakmuran itu adalah orang-orang yang takut miskin. Makanya tiap minggu berkat terus, kekayaan terus, duit terus dibilangin, takut miskin. Kalau dia percaya dia kaya dalam kemurahan, kaya karena Kristus, miskin jadi kaya, nggak perlu khotbah tentang kemakmuran Bapak Ibu. Kenapa? Ya sudah makmur hidupnya, ada Kristus dalam dirinya, nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Jadi kita nggak anti dengan kemakmuran, nggak anti dengan berkat keuangan. Tapi kalau setiap minggu disampaikan itu sama dengan tanpa disadari. Ini saya bicara soal secara psikologi, ya. Orang kan kalau diajar jadi berani. Sebenarnya kan itu kan penakut, karena takut makanya diajar berani. Ya kalau tiap minggu berkat, kaya, sebenarnya lagi takut miskin itu. Gak usah takut miskin Bapak Ibu. Bartimeus juga gak jadi miskin hidupnya. Karena apa? Pantang menyerah. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Jadi miliki iman yang menyelamatkan seperti ini. Saya percaya dampaknya bagi kekristenan kita luar biasa. Bukan hanya ketika kita menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Ketika kita ikut Yesus, kita bisa tetap setia Bapak Ibu. Sampai garis akhir, sampai kita menutup mata. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Persoalan masalah hidup, sakit gak sembuh. Gak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap setia. Kenapa? Punya iman seperti Bartimeus. Yang kedua, kita belajar dari perempuan berdosa. Mari kita buka Lukas pasal 7. Wah, ini menarik. Yang kedua ini menarik Bapak Ibu. Sama seperti Bartimeus, perempuan berdosa ini juga memiliki iman yang menyelamatkan. Dalam Lukas 7 ayat 50, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu, dari perempuan ini kita akan belajar bahwa iman yang menyelamatkan itu merupakan sikap rendah hati. Kalau Bartimeus sikap pantang menyerah, dari perempuan berdosa ini kita akan belajar iman yang menyelamatkan itu adalah sikap rendah hati. Kita baca ayatnya 36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Bapak Ibu tahu kan ya siapa orang Farisi? Orang yang ahli tentang kitab. Ya, beberapa di antara mereka hanya ahli tentang kitab tapi tidak melakukan. Hanya jago mengajar tapi tidak jago melakukan. Nah, Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yesus sengaja Bapak Ibu. Saya percaya dia sengaja datang ke tempat orang-orang seperti ini untuk mengajarkan sesuatu. Ya, khususnya orang Farisi. Ini termasuk orang sombong Bapak Ibu. Kenapa? Ahli kitab. Ya, dia punya kemampuan. Orang Farisi ini Bapak Ibu. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal loh. Lihat, terkenal apa? Sebagai seorang berdosa. Mending terkenal kaya, ya kan, suaranya bagus, punya potensi. Terkenal sebagai seorang berdosa Bapak Ibu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Perhatikan di sini. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ke depan. Sudah sekian lama perempuan ini hidup dalam dosa. Sudah sekian lama dia menjadi pendosa. Sudah sekian lama dia terkenal berdosa. Meski demikian, hari itu Bapak Ibu, ketika dia bertemu Yesus, dia menangis, dia mengurapi kaki Yesus sebagai sikap rendah hati. Bapak Ibu, sikap rendah hati tidak akan kita temukan pada orang yang suka playing victim. Istilah apa nih pendeta? Ini istilah yang lagi populer belakangan ini gara-gara kasus Johnny Depp dan siapa istrinya? Lupa saya. Amber, iya, Amber siapa? Amber Heard, ya. Gara-gara kasus Johnny Depp dan Amber Heard, seluruh dunia gempar melihat persidangan mereka. Siapa yang playing victim dalam persidangan ini? Apa itu playing victim? Saya jelaskan sedikit. Playing victim adalah orang yang selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai korban.
dan memiliki keyakinan bahwa orang lain yang menjadi penyebab kesengsaraan yang dia alami. Sekali lagi, playing victim adalah orang yang selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai korban dan memiliki keyakinan bahwa orang lain menjadi penyebab kesengsaraan yang dia alami. Saya tadi katakan, sikap rendah hati tidak akan kita temukan pada orang yang suka playing victim. Perempuan ini bisa playing victim nggak? Bisa Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau dia adalah seorang pelacur, jangan-jangan pelanggannya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Ya kan, ada lagi makan bersama Yesus. Atau orang-orang yang sedang melihat di situ, itu kan rame Bapak Ibu. Bisa nggak dia playing victim? Aku nih korban Tuhan. Mereka inilah pelanggan-pelangganku, ya kan. Ya, orang playing victim itu pokoknya tidak mau bertanggung jawab aja atas kesalahannya. Dia tidak punya keinginan untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang seperti ini sibuknya klarifikasi, membenarkan diri. Pers conference muncul di medsos hanya untuk klarifikasi, menyatakan aku ini korban loh. Itu tuh pelaku-pelakunya, gara-gara mereka tuh aku jadi begini. Padahal dia punya kesalahan. Nah, itu playing victim. Tidak kita temukan di dalam perempuan berdosa ini. Nah, sikap rendah hati tidak akan kita temukan terhadap orang yang playing victim. Tapi sikap rendah hati kita bisa temukan di perempuan berdosa ini Bapak Ibu. Perempuan berdosa ini Bapak Ibu, hari itu dia dengar Yesus. Dia nekat. Udah deh, habis dah gua. Mau dibilang apa sama orang, aku terkenal berdosa, menjijikkan, aduh pokoknya udah macam-macam. Tetap Bapak Ibu dia datang merendahkan hatinya. Itu namanya iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu, kalau kita memiliki iman yang menyelamatkan, sikap rendah hati, secara otomatis kalau kita ada dosa pasti kita langsung bertobat Bapak Ibu. Nggak usah playing victim, Tuhan aku berdosa ini gara-gara bapakku, gara-gara masa laluku. Nggak usah playing victim. Udah ngaku aja sama Tuhan, pasti langsung bertobat kalau kita punya sikap rendah hati. Ini dampaknya bagi kekristenan kita. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang tidak terlalu mengenal kita merendahkan kita. Alah, gereja CNC nggak terkenal pendetanya. Biarin Bapak Ibu. Punya iman yang menyelamatkan, sikap rendah hati. Saat direndahkan gak balas merendahkan orang lain. Bahkan saat diberkati pun tetap rendah hati. Ini iman yang menyelamatkan. Ini dampaknya bagi kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Ada satu gambar Bapak Ibu Saudara di mana ini sebuah pohon gitu yang sudah ditebang, lalu di atasnya itu ada kura-kura Bapak Ibu. Bisa imajinasikan ya, ini batang pohon yang dipotong, di atasnya ada kura-kura. Nah, ini di foto Bapak Ibu, dibingkai dengan baik, dipajang oleh satu pengusaha yang sukses di kantornya Bapak Ibu. Sengaja dia taruh gambar kura-kura di atas pagar ya dari pohon ini, sengaja dia taruh supaya setiap orang yang berdatangan tuh sengaja nanya ke dia Bapak Ibu. Teman-temannya, saudara, ya kan pasti kalau datang, ih bagus ya gambarnya. Ngapain kamu taruh gambar itu? Dia sengaja. Nah, ketika ada orang datang, orang dekatnya, temannya, sahabatnya datang, dia tanya, itu gambar itu ngapain kamu taruh situ? Saya sengaja taruh gambar ini untuk mengingatkan siapa diri saya. Orang banyak bilang, ini gambar bagus ya, kok bisa ya kura-kura ada di atas itu? Nah Bapak Ibu, untuk mengingatkan dirinya bahwa hari ini aku bisa sukses jadi orang hebat. Ada satu tangan yang mengangkat aku. Sama seperti kura-kura ini. Gak mungkin dia ada di atas pohon yang ditebang itu ditaruh kalau bukan tangan yang menaruhnya di atas itu. Jadi untuk memberitahu sekalipun diberkati tetap rendah hati. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, iman yang menyelamatkan itu, sikap rendah hati. Jadi apapun yang kita lakukan, ya hari ini sehat, sakit, senang, sedih, semua itu Bapak Ibu kita akan katakan semua anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan, ada yang kita sombongkan, semuanya karena anugerah Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam Deeper Every Morning itu kan kita nyanyi lagu itu sekali-sekali. Ya, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu
yang telah selamatkanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita akan mengakui bahwa hidup ini ada anugerah Tuhan. Dan jangan takut Bapak Ibu, kalau kita direndahkan, Tuhan meninggikan orang yang direndahkan. Ya, perempuan ini hari itu dia nggak mikir lagi Bapak Ibu, udah pokoknya rendah hati aja lah. Bener loh, Tuhan bilang, di depan orang imanmu menyelamatkan engkau pergi dengan selamat. Wah, itu kan satu peninggian, pengangkatan dari Tuhan. Orang yang merendahkan hati ditinggikan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan belajar dari satu orang kusta dalam Lukas 17. Dari 10 orang kusta, hanya satu orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Di ayat 19 dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari 10 hanya satu yang punya iman menyelamatkan. Seperti apa iman yang menyelamatkan dari satu orang kusta ini? Di ayat 15 sampai 16 bilang seperti ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya nggak tahu ini 9-nya orang Israel atau orang dari keturunan mana, tapi Alkitab mencatat yang kembali itu justru orang Samaria, bukan Yahudi asli. Orang Samaria ini selalu diidentifikasikan oleh Alkitab sebagai orang yang orang yang memang bukan dari kalangan Yahudi, tapi orang-orang yang punya kebaikan, mau kembali lagi. Ini nih sebenarnya sebuah pesan dari Alkitab Bapak Ibu untuk kita orang Kristen. Kadang-kadang yang memang udah Kristen dari kecil, pelayanan gereja, hamba Tuhan seperti saya, kadang-kadang yang begini nih yang agak miring-miring. Tapi ada orang-orang yang baru jadi Kristen, ya, baru gabung, jadi jemaat baru, itu biasa yang sungguh-sungguh. Biasanya seperti itu. Nah, ketika Alkitab mengingatkan seperti ini, kita jangan tersinggung seperti orang Farisi, ahli Taurat. Kita diingatkan, oh iya, saya yang lebih lama jadi Kristen, saya yang sudah dari kecil opa-oma Kristen yang melayani, saya harusnya lebih semangat dari orang-orang seperti orang Samaria ini. Harusnya itu maksud dan tujuan Alkitab memberikan peringatan. Nah, dari 10 tadi Bapak Ibu hanya satu yang punya iman menyelamatkan, yaitu satu orang kusta yang disembuhkan ini. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa iman yang menyelamatkan itu merupakan sikap bersyukur. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Pantang, menyerah. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga ini bersyukur. Dari 10 orang cuma satu yang punya iman menyelamatkan sikap bersyukur, yaitu orang Samaria ini. Kenapa Bapak Ibu yang 9 nggak balik lagi? Nggak balik maning kata orang Indramayu. Kenapa? Nggak punya sikap bersyukur. Orang yang punya sikap bersyukur, dia secara otomatis akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan pertolongan. Misalkan saya kasih tisu bekas saya ini kepada Brother Hesky dalam keadaan dia sekarang, ya otomatis dia nggak akan bilang apa-apa, mungkin tersinggung. Tapi kalau orang yang lagi berdarah-darah, ya kan, tergores, saya kasih ini Bapak Ibu. Setelah dia dapat pertolongan, padahal tisu bekas hanya untuk melap darahnya. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Oh, dia akan bilang, terima kasih. Kalau nggak ada tisu ini udah meler kemana-mana. Orang yang punya sikap bersyukur, dia secara otomatis, dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah menerima pertolongan. Nah, 10 orang kusta ini cuma satu yang punya sikap otomatis itu. Kenapa? Dia bersyukur banget Bapak Ibu. Sekian waktu dia punya penyakit, susah sembuh. Wah, udah di orang kusta itu Bapak Ibu kalau di Israel itu punya tempat khusus. Ya, dicap, wah udah macam-macam lah. Dicap kena kutuk. Gitu. Pokoknya tidak dapat tempat aja orang kusta seperti ini. Tapi hari itu dia tahu Bapak Ibu, siapa yang menyembuhkan dia. Dialah yang kembali lagi sambil nyanyi, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Jadi walaupun hari ini kita cuma dapat berkat,
100.000 biasanya 1 juta. Kalau kita punya sikap bersyukur, haleluyanya sama seperti waktu dapat uang 1 juta. Hari ini kalau sakit belum disembuhkan pun, rasa syukurnya, sukacitanya tetap waktu kita seperti sehat. Nah itu orang punya iman yang menyelamatkan Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ini saya mau beritahu, ini yang penting Bapak Ibu. Sikap bersyukur itu setara dengan memuliakan Tuhan. Apa ukuran memuliakan Tuhan? Dari mana Bapak Ibu Saudara orang lain tahu bahwa engkau dan saya memuliakan Tuhan, atau melalui hidup kita Tuhan dimuliakan? Dari mana orang tahu atau orang bisa tahu? Ketika kita punya sikap bersyukur. Nah, karena itu mari sore hari ini miliki sikap bersyukur, dampaknya luar biasa bagi kekristenan kita Bapak Ibu. Kita akan terus menerus memuliakan Tuhan kalau punya sikap bersyukur. Orang itu ya kalau kita lihat di YouTube yang flexing tuh, dia gak sadari lagi memuliakan hartanya, memuliakan kekayaannya. Tahu kan flexing, hi guys, murah banget. Kira di penjara 10 tahun, sebentar banget. Ya kan? Ya flexing itu tanpa disadari sedang memuliakan dunia ini. Tanpa disadari orang yang memuliakan dunia ini, dia sedang memuliakan setan juga. Tapi kalau kita bersyukur Bapak Ibu, bangun pagi hari. Dari bangun pagi hari, mensyukuri satu persatu berkat Tuhan. Yang sudah suami istri lihat sebelah kanan, aduh bersyukur Tuhan. Masih ada kekasihku ini. Walaupun sepanjang hari aku gak tahu nih melewati hari bersama dia gimana Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan, itu lagi memuliakan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita ini dimanapun berada, kita orang-orang yang memuliakan Tuhan. Jadi sederhana ya, memuliakan Tuhan bagaimana? Ya bersyukur aja. Bersyukur itu sudah memuliakan Tuhan. Setan pun tahu Bapak Ibu, ini orang lagi memuliakan Tuhan. Gak usah kita jingkrak-jingkrak, pamer-pamer di gereja, wah heboh gitu, ya kan? Ya nggak usah terlalu begitu Bapak Ibu. Memuji Tuhan, sukacita, semangat boleh. Tapi kalau untuk pamer-pamer nggak usah. Setan juga tahu. Ini orang kalau sukanya bersungut-sungut, lu mau nyanyi jingkrak-jingkrak di gereja juga, gue tahu lu mah nggak memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sehari-hari kita bersyukur di gereja nyanyi semangat, nah ini jemaat yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di akhir kebenaran ini saya mau ingatkan, miliki iman yang menyelamatkan, yaitu sikap pantang menyerah, sikap rendah hati, sikap bersyukur. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang tetap setia mengikuti Yesus, meninggikan nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah sore malam hari ini. Haleluya.